Kita tahu bahwa Indonesia memiliki potensi energi panas bumi yang begitu besar dengan mencapai 24 gigawatt atau setara dengan 17% dari cadangan global atau tertinggi kedua setelah Amerika Serikat. Dan untuk mengetahui bagaimana sebetulnya energi panas bumi ini betul-betul bisa menjadi kunci transisi untuk bisa mengukuhkan posisi Indonesia sebagai raksasa energi hijau global, telah hadir bersama kami Ibu Enia Listiani Dewi selaku Dirjen EBTKE Kementerian SDM. Selamat pagi Ibu Enia. Pagi Mbak Sasa. Dan juga sudah hadir bersama kami Bapak Julfi Hadi selaku Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy. Selamat pagi Pak Julfi. Selamat pagi Sasa, apa kabar? Baik Pak Julfi, berbicara soal panas bumi yang digadang-gadang cukup layak ya Bu ya untuk menjadi kunci di era transisi energi ini. Saya akan ke Bu Enia terlebih dahulu. Bagaimana sih dari kacamata pemerintah Bu, melihat perkembangan energi panas bumi di tanah air, karena kemarin juga Pak Menteri bilang ya Bu, dalam 10 tahun terakhir ternyata akumulasi investasi panas bumi di Indonesia cukup signifikan. Ini panas bumi kan merupakan energi baru terbarukan yang kita sangat fokus untuk mendorong industri masuk ke dalamnya. Karena di kita renewable energy itu banyak ya. Dari potensi angin, air, lalu potensi solar, ya, bahkan potensi laut juga mulai dikembangkan. Nah, dari sisi kebutuhan renewable energy yang stabil deliverynya atau kita bisa setarakan dengan sebutan baseload dengan sebagai pengganti dari batu bara, itu kita memfokuskan dorongan pemerintah itu ke hydropower dan panas bumi. Nah, terutama panas bumi ini kita harus memaksimalkannya. Jadi dari rencana strategis nasional kita yang saat ini sedang dibahas, kita kemarin sudah memutuskan kebijakan energi nasional dan saat ini kita sedang membahas tentang turunannya yaitu RUKN dan RUPTL. Nah, di sini kita melihat potensi panas bumi yang harus dimaksimalkan sampai dengan kita menuju net zero emission. 24 gigawatt tadi sudah disebutkan, nah itu kita maksimalkan sepenuhnya tahun ke tahun. Nah, tahun ini kita juga sudah ada penambahan 90 megawatt lagi. Sehingga implementasi dari 24 gigawatt itu sudah terinstall sekitar 2,5 gigawatt. Tapi sekarang dengan ada penambahan 90 megawatt itu kita sudah mencapai di angka 2.688 megawatt. Nah, ini akan kita dorong terus untuk dimaksimalkan. Sehingga potensi panas bumi ini bisa menjadi pengganti. Jadi utamanya adalah baseload. Nanti beberapa terobosan-terobosan regulasi juga akan kita lakukan untuk tentunya mendorong investasi ini, ya. Terima kasih Bu Enia, saya akan ke Pak Julfi. Tadi Bu Enia katakan bahwa potensinya begitu besar Pak. Nah, dari PGS sendiri sebagai pelaku di industri panas bumi ini, apa saja upaya yang dilakukan untuk mengakselerasi pengembangan potensi panas bumi tanah air dan bagaimana Anda melihat pengembangannya sejauh ini? Terima kasih Sasa. Jadi mungkin saya put in context the situation ya untuk dengan renewable. Jadi target pemerintah net zero emission 2060. Saya melihat bahwa the only renewable yang punya baseload seperti Ibu Dirjen bilang tadi adalah panas bumi. Jadi isunya sekarang adalah bagaimana mengaccelerate, tentu sebelum accelerate, mengunlock challenge yang sudah ada. Jadi ada dua fundamental issues. Nomor satu adalah geothermal itu adalah di bawah tanah. Jadi ada subsurface risk. Kedua adalah commerciality dari proyek itu sendiri. Jadi tentunya itulah dua fundamental yang harus kita solve, yang harus kita unlock dan secepatnya dan kita accelerate. Nah, dari dulu ada dua paradigm ya, tarif adjustment yang harus dinaikkan atau IPP pemerintah seperti IPP seperti Pertamina harus bisa membuat geothermal ini lebih kompetitif. Sekali lagi please note, ini sole of taker PLN, heavily regulated, tentu pemerintah harus main peranan. Cuman IPP sekarang yang harus juga fokus bagaimana bisa membuat proyek ini kompetitif.
Jadi ini adalah fokus Pertamina pada saat ini, dan message-nya di sini kita sudah bekerja keras untuk bisa ya dengan tarif yang ada bisa mengaccelerate, bukan menjalankan ya, Sasha, ini beda. Mengaccelerate untuk bisa mensupport targetnya pemerintah, tidak ada gap lagi. Kan selama ini kan target ada, realization beda. Dan kemarin saya sangat happy ada penandatanganan antara EBTKE dengan Asosiasi Panas Bumi. Kebetulan saya ketua Asosiasi Panas Bumi. Karena menurut saya kuncinya di sini adalah kolaborasi. Kolaborasi sama pemerintah menentukan kebijakan yang tidak memberatkan pemerintah, cuman high impact terhadap effortnya IPP. Kira-kira gitu. Kalau tadi proyek yang mana aja yang dijalankan, we are walking the talk ya, walking the talk. Jadi 1 gigawatt mungkin pernah saya explain ke Sasha dalam 2-3 tahun itu firm. Lumut Balai unit 2 insya Allah kita akan tambah di Desember ya. Hulu Lais dengan pertolongannya Ibu, TKDN isu sudah resolve, juga akan segera berjalan seperti target. Dan juga cogeneration yang kemarin di pertama kali PLN dan Pertamina tanda tangan untuk memajukan optimisasi produksi dari power plant untuk menambah kapasitas geothermal juga sudah dijalankan. Mungkin itu Sasha sementara. Jadi unlocking, accelerating, dan juga kolaborasi kuncinya Pak Julfi ya? Kolaborasi, dan kita sudah walk the talk. Bukan bicara aja, we are firm. Oke, Bu Eni mungkin ada tambahan Bu, seperti apa? Iya, ini yang disebut unlocking kalau dari segi saya itu kita kemarin ada isu masalah tingkat kandungan dalam negeri dan dokumen bidding. Dan itu akhirnya dari sisi pemerintah memutuskan ada peraturan menteri yang baru. Jadi Permen ESDM nomor 11 tahun 2024, di situ mulai bisa investor itu masuk tanpa ada sebutan di dalam dokumen bidding itu pengecualian tertentu. Nah ini yang selama ini menghambat investasi panas bumi, juga termasuk investasi PLTS yang lain. Nah dengan adanya permen tersebut, kita sudah mengatur sekarang istilah tingkat kandungan dalam negeri proyek EBT. Jadi ada konsep baru di mana ini menjadi bottleneck dari investasi tadi. Salah satunya yang terakselerasi nih dalam 2 bulan ini ya setelah adanya peraturan menteri yang baru itu panas bumi yang di Hulu Lais, lalu Dieng 2 dan Patuha 2 itu sekarang sudah mulai bisa saya rasa ini finansialnya sudah mulai dibahas dan saya harap segera segera PPA dan bisa COD secepatnya. Selain dari yang COD yang tahun ini sudah akan ada di 3 tempat juga. Nah ini kita harapkan tadi implementasi dari panas bumi itu bisa terakselerasi. Karena panas bumi ini kecil-kecil scattered gitu. Nah ini yang investasinya perlu dipercepat dan kemarin arahan dari Pak Presiden melihat perizinan. Jadi kemarin disebutkan bahwa perizinan itu memakan waktu 3-5 tahun. Nah ini ada hal-hal yang harus kita cermati di dalam proses tersebut. Karena saat ini kalau investasi dalam 10 tahun terakhir kemarin Pak Menteri sampaikan sudah signifikan, itu sebetulnya ada bagian juga ke daerah. Jadi ada iuran panas bumi yang dibayarkan ke daerah. Sehingga ini menjadi pemasukan bagi pendapatan daerah. Nah dalam 10 tahun ini kita sudah hampir 1 triliun yang masuk ke seluruh daerah yang di lokasinya terdapat pengembangan panas bumi. Jadi saya rasa pengembangan panas bumi ini bisa menjadi satu potensi luar biasa untuk pendapatan daerah juga. Nah sehingga nanti saya harapkan perizinan-perizinan itu juga komunikasi antara pemerintah pusat, tentu saja pemerintah daerah, juga industri ini bisa dikonsolidasikan lagi dan perizinannya semoga makin bisa cepat begitu. Tadi itu juga sekaligus menjadikan karpet merah ya Bu untuk terus mendorong investasi masuk ke sektor energi panas bumi. Betul. Kalau dari Pak Julfi sendiri melihat sejauh ini potensi investasi yang masuk ke sektor panas bumi ini seperti apa sih Pak Julfi? Iya tadi sebelum ini saya bicara sama Sasha bahwa optimism saya melihat AIGC ini
berbeda sekali ya. Mulai dari menteri, Pak Presiden, ini juga terbesar. Dan tadi satu contoh seperti Ibu bilang TKDN itu cepat sekali, sangat cepat. Saya sendiri terasa karena PG yang mempunyai hululize. Jadi alhamdulillah itu jalan. Jadi sekali lagi kolaborasi. Kalau mengenai percepatan tadi ya, saya sangat optimis ya itu akan percepatan. Sekali lagi kolaborasi. PGE sudah jelas firm. Kita punya solusi. Nomor satu adalah bagaimana kita harus dengan Perpres yang ada sekarang dengan dirubah. Kalau kita naikin Perpres nanti nggak jadi kompetitif, geothermal. Jadi kita coba dengan Perpres yang ada, bagaimana cara mengurangi megawatt per US dollar atau nggak cost kita sebut. Untuk mengurangi cost itu bukan capital expenditure, bukan capex-nya yang diturunin, cuman mengenhance produksi juga penting. Nah, enhance produksi apa? Enhance produksi di sumur dengan apa? Teknologi. Teknologi yang lagi kita dorong sekarang. Pilot project yang lagi kita jalankan yaitu ESP pump. Kita bekerja sama dengan teknologi provider dari beberapa tempat. Juga power plant. Jadi selain itu juga seperti Ibu bilang yang berhubungan dengan pemerintah, kita ini yang penting sekali, Sasha. Kita mulai harus mendevelop supporting industrinya atau enggak ekosistemnya yang ada di Indonesia. Karena selama ini dari luar. Jadi hari ini jam 9 kita akan ada penandatanganan pertama kali membuat binary power plant parts ya di lokal di Indonesia. Jadi kita sudah mulai seperti Ibu bilang mudah-mudahan didukung Bu local manufacturing. Juga ada di sini namanya two phase flow meter yang biasanya harus dipakai dari pemerintah dari Amerika, sekarang sudah anak bangsa sudah dipatenkan. Jadi itulah, dan berikutnya kita juga mengimplementasikan yang kita sebut multi revenue business model. Jadi bukan fokus pengembangan geothermal juga, cuman industrinya yang kita bangun dengan kita menginvest supaya kita proyek ini menjadi lebih seksi dan atraktif secara komersial.